Filosofi Stoik, yang berasal dari zaman Yunani kuno, telah bertahan selama berabad-abad sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mereka mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati terletak dalam kemampuan kita untuk berdamai dengan realitas yang ada, terutama saat kita dihadapkan pada perubahan yang tidak terelakkan. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, pandangan Stoik tentang mencapai kedamaian dan ketenangan batin menjadi semakin relevan. Mereka mengajarkan bahwa kunci untuk mencapai ketenangan tidak terletak pada kontrol penuh atas keadaan eksternal, tetapi pada penerimaan sepenuhnya terhadap apapun yang terjadi dalam hidup kita. Itu berarti menerima nasib kita dengan keberanian dan kebijaksanaan, bahkan ketika nasib tersebut tampak tidak menguntungkan. Penerimaan dalam pandangan Stoik bukanlah bentuk resignasi atau kekalutan, tetapi merupakan wujud dari kesadaran yang dalam tentang kenyataan hidup yang berubah. Ini adalah sikap mental yang membebaskan kita dari belenggu kecemasan dan ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Dengan menerima nasib, kita membebaskan diri kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar kita kendalikan, sikap, tindakan, dan respons kita terhadap situasi. Mengadopsi sikap penerimaan ini memungkinkan kita untuk menemukan kedamaian batin yang dalam, bahkan di tengah-tengah badai kehidupan. Ini tidak berarti kita menyerah pada keinginan untuk perubahan atau perbaikan, tetapi lebih tentang mengakui batasan kita sebagai manusia dan hidup secara bijaksana dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam esensi, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk menjadi pelaut yang tangguh di lautan kehidupan, mengendalikan perahu kita di tengah gelombang perubahan dengan sikap yang teguh dan hati yang tenang. Dengan menerima nasib sepenuhnya dan memperkuat kesadaran kita tentang kenyataan yang ada, kita dapat menemukan kedamaian yang abadi dalam diri kita sendiri, bahkan di tengah-tengah arus yang paling keras sekalipun. Dalam pandangan filosofi Stoik, konsep penerimaan adalah jauh dari sekadar sikap pasif atau kekalutan. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk memperkuat pikiran dan batin kita dengan kesadaran yang mendalam tentang kenyataan yang berubah dalam hidup kita. Stoik mengajarkan bahwa di tengah-tengah aliran tak terduga dari kejadian dan nasib, kita harus belajar untuk mengendalikan reaksi kita terhadapnya. Mereka menekankan bahwa ada banyak aspek dalam hidup yang berada di luar kendali kita. Nasib kita, misalnya, adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya dapat kita atur. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada takdir. Sebaliknya, Stoik mendorong kita untuk memahami batasan kekuatan kita dan untuk mengambil tindakan yang bijaksana dalam menghadapi realitas yang ada. Mengadopsi sikap penerimaan yang disertai dengan kesadaran yang dalam berarti kita tidak lagi terjerat dalam spiral kegelisahan dan kecemasan tentang hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Sebaliknya, kita menjadi lebih terhubung dengan realitas sebenarnya dan lebih mampu menavigasi perubahan dengan kedamaian batin. Ini bukanlah pengabaian terhadap keadaan atau ketidakpedulian terhadap perubahan. Sebaliknya, ini adalah tentang mengembangkan ketahanan mental yang memungkinkan kita untuk tetap tenang di tengah badai, sambil tetap fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan mengambil tindakan yang sesuai. Dengan menerima bahwa nasib kita tidak sepenuhnya dalam genggaman kita, kita mengambil langkah pertama menuju kedamaian batin yang mendalam. Dengan kesadaran yang lebih besar tentang kenyataan hidup yang berubah, kita dapat menemukan kekuatan dalam ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala sesuatu yang datang ke arah kita. Menerima nasib dengan kedamaian adalah sebuah langkah besar dalam membebaskan diri dari belenggu emosional yang tidak perlu. Ketika seseorang mampu memandang realitas hidup dengan sikap yang tenang dan penuh kesadaran, mereka secara otomatis mengurangi beban kecemasan, ketakutan, dan frustrasi yang seringkali mengekang pikiran dan hati. Tentu saja, ini bukanlah tanda menyerah atau menunda tindakan. Sebaliknya, itu adalah tindakan yang sangat bijaksana. Dengan menerima nasib, seseorang tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang di luar kendali mereka. Mereka membebaskan diri dari siklus kecemasan yang tidak produktif dan memusatkan perhatian mereka pada hal-hal yang benar-benar dapat mereka kendalikan, sikap, tindakan, dan respons mereka terhadap situasi. Namun, penting untuk diingat bahwa menerima nasib tidak sama dengan kepasifan.
Ini bukanlah tentang berdiam diri dan menerima segala sesuatu tanpa usaha. Sebaliknya, itu adalah tentang mengenali batasan-batasan kita sebagai manusia dan mengalokasikan energi kita dengan bijaksana. Ini berarti memilih pertempuran dengan hati-hati, menentukan di mana kita dapat membuat perubahan yang nyata, dan belajar untuk menghadapi hal-hal yang tidak dapat kita ubah dengan kedamaian batin. Dengan mengakui kenyataan ini, seseorang dapat memulai perjalanan menuju kebijaksanaan sejati. Mereka belajar untuk hidup sesuai dengan aliran kehidupan, tanpa terjebak dalam perangkap keinginan akan kontrol total. Mereka menjadi lebih lentur dalam menghadapi tantangan, lebih terbuka terhadap pembelajaran dari pengalaman hidup, dan lebih mampu menemukan kedamaian batin yang mendalam di tengah-tengah gejolak dunia. Jadi, menerima nasib dengan tenang adalah sebuah pilihan yang cerdas. Itu adalah langkah menuju pembebasan dari beban emosional yang tidak perlu dan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan berkelimpahan. Dengan mengakui batasan kita sebagai manusia dan belajar untuk hidup secara bijaksana dengan kenyataan yang ada, kita dapat mengalami kedamaian yang sejati di tengah-tengah kehidupan yang penuh tantangan. Praktik penerimaan dan kesadaran tentang nasib, seperti yang diajarkan oleh filosofi Stoik, membawa kita ke arah kedamaian batin yang abadi. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan memahami alam tak terhindarkan dari nasib, kita dapat menemukan ketenangan yang tahan lama dalam diri kita sendiri. Melihat nasib sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan adalah langkah penting dalam proses ini. Seiring kita memperdalam pemahaman kita tentang realitas ini, kita mulai melihat bahwa tidak mungkin untuk mengendalikan semua aspek kehidupan kita. Meskipun kita mungkin berusaha dengan keras, masih ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Dengan menerima hal ini dengan hati yang lapang, kita dapat melepaskan diri dari tekanan yang tidak perlu untuk mengendalikan segalanya. Dalam pandangan Stoik, penerimaan bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kebijaksanaan. Ini adalah pengakuan bahwa dalam menghadapi keadaan yang tidak dapat diubah, kita dapat menemukan kekuatan sejati. Dengan melepaskan diri dari perasaan ketakutan dan kecemasan tentang masa depan yang tidak pasti, kita membebaskan diri kita untuk berkembang dan mencapai potensi penuh kita. Ketika kita tidak lagi terjebak dalam siklus kekhawatiran yang tidak produktif, kita dapat lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar dapat kita kendalikan. Ini membuka jalan bagi pertumbuhan pribadi dan kesejahteraan yang lebih besar. Kita belajar untuk menemukan kedamaian dalam momen-momen kecil, menghargai keindahan kehidupan tanpa membebani diri kita dengan ekspektasi yang tidak realistis. Dengan demikian, praktik penerimaan dan kesadaran tentang nasib memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih penuh dan lebih berarti. Kita tidak lagi terjebak dalam perangkap kecemasan dan ketakutan yang menghambat pertumbuhan kita. Sebaliknya, kita menjadi lebih terbuka terhadap pengalaman hidup, lebih tangguh dalam menghadapi tantangan, dan lebih mampu menemukan kedamaian yang tahan lama di tengah-tengah kehidupan yang penuh warna ini. Dalam ajaran Stoikisme, pemahaman akan nasib bukanlah sekadar menerima keadaan tanpa upaya. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk memusatkan perhatian pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dalam hidup kita. Stoikisme menekankan bahwa meskipun kita mungkin tidak dapat mengendalikan nasib atau lingkungan eksternal kita memiliki kekuatan penuh untuk mengelola sikap dan tindakan kita terhadap situasi yang kita hadapi. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan merupakan landasan bagi kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Ini berarti mengalihkan energi kita dari hal-hal yang di luar kendali kita, seperti kejadian atau tindakan orang lain, ke dalam diri kita sendiri. Dengan melakukan ini, kita membangun disiplin diri yang kuat untuk tetap teguh dalam menghadapi tantangan dan menjaga kendali atas reaksi kita terhadapnya. Pengembangan disiplin diri adalah inti dari ajaran Stoik. Ini melibatkan kesadaran yang konstan tentang pikiran dan emosi kita, serta kemampuan untuk mengelola mereka dengan bijaksana. Dengan disiplin diri, kita dapat melatih diri kita untuk tetap tenang dan rasional dalam menghadapi tekanan hidup, bahkan di tengah-tengah kekacauan yang paling besar sekalipun. Tidak hanya itu, tetapi Stoikisme juga mendorong pengembangan kebijaksanaan. Ini bukanlah sekadar kecerdasan intelektual,
tetapi juga kebijaksanaan moral dan spiritual. Dengan mengasah kebijaksanaan ini, kita dapat membuat keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab, yang mengarah pada kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Selain itu, ajaran Stoikisme menekankan pentingnya kepemimpinan atas diri sendiri. Ini adalah tentang mengambil alih kendali atas kehidupan kita dan tidak bergantung pada faktor eksternal untuk kebahagiaan kita. Dengan menjadi pemimpin atas diri sendiri, kita dapat menjalani kehidupan yang autentik dan memenuhi, terlepas dari apapun yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dalam keseluruhan, Stoikisme menawarkan kerangka kerja yang kokoh untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memuaskan. Dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan, pengembangan disiplin diri, kebijaksanaan, dan kepemimpinan atas diri sendiri, kita dapat menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan menemukan kedamaian batin yang tahan lama. Filosofi Stoik menawarkan suatu landasan yang kokoh dan berdaya untuk menghadapi realitas hidup yang tak terduga. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip Stoikisme, kita tidak hanya belajar untuk menerima nasib dengan tenang, tetapi juga untuk mengembangkan kesadaran yang mendalam tentang alur perubahan yang tak terelakkan dalam kehidupan kita. Melalui latihan penerimaan dan kesadaran tentang nasib, kita belajar untuk tidak lagi terjebak dalam perangkap kecemasan dan ketakutan akan masa depan. Sebaliknya, kita menjadi lebih terhubung dengan kenyataan dan lebih mampu menavigasi segala sesuatu yang datang ke arah kita dengan kedamaian batin. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan, filosofi Stoik memberikan pedoman yang jelas untuk menemukan ketenangan. Ini bukan tentang menghindari tantangan atau mengabaikan realitas, tetapi tentang menghadapinya dengan sikap yang teguh dan penuh keberanian. Dengan mengadopsi sikap penerimaan dan kesadaran ini, kita dapat mengalami kehidupan yang lebih memuaskan. Ketenangan dan kedamaian batin tidak lagi tergantung pada keadaan eksternal yang tidak terkendali, tetapi merupakan hasil dari kebijaksanaan dan ketangguhan batin kita sendiri. Dengan demikian, filosofi Stoik menawarkan suatu jalan untuk hidup yang penuh makna, di mana kita dapat menemukan kedamaian bahkan di tengah-tengah badai kehidupan. Dengan mempraktikkan prinsip-prinsip Stoikisme, kita dapat menemukan bahwa ketenangan batin bukanlah sesuatu yang sulit dijangkau, tetapi merupakan hasil dari sikap yang benar dan kesadaran yang dalam tentang nasib dan realitas hidup.